Selamat pagi saudara terkasih, selamat beribadah dan juga saudara-saudara terkasih yang ada di mengikuti Zoom. Selamat pagi juga, Tuhan Yesus memberkati. Kebetulan sekali hari ini adalah hari Pantai Kosta, saudara. Hari ini saudara harus benar-benar menerima Roh Kudus, saudara, supaya saudara bisa dituntun jalan hidupnya oleh Roh Kudus. Mari kita sapa Tuhan Yesus, Allah Bapa kita, dengan lagu Selamat Pagi Bapa. Saudara bisa bangkit berdiri. Kita nyanyikan dengan sungguh, saudara, lagu ini. Kita menyapa Bapa kita. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Yuk kita ulang lagi. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Mari saudara kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih atas perlindungan-Mu satu minggu ini ya Tuhan kepada kami. Sehingga kami bisa berkumpul, beribadah di rumah-Mu ya Tuhan. Urapi kami ya Bapa. Urapi agar kami bisa menyembah dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Engkau juga urapi pelayan yang mengambil bagian pada hari ini ya Tuhan. Dari pemain musik, pemimpin, singer, terlebih hamba yang akan menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk, saudara. Mari saudara kita nyanyi Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus
hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah menghiburku, penolongku diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya, saudara. Guru kita Om Yoyo pernah ngomong, kita ini sekarang ini ada hari Pantekosta. Saudara, kayak keran harus dibuka, saudara, supaya kita bisa menerima Roh Kudus itu. Setiap kita yang hadir di sini, saya berdoa pada Tuhan, dipenuhi Roh Kudus semuanya, saudara, pada pagi hari ini, agar Roh Kudus memimpin kita semua di dunia ini, saudara. Mari saudara, kita bangkit berdiri dengan semangat. Yang mau berbahasa roh, silakan berbahasa roh. Jangan malu-malu, saudara. Karena itu adalah Roh Kudus, saudara. Ya, saudara, kita nyanyi lagu Datanglah Ya Tuhanku. Yakinlah Roh Kudus datang pada hari kita pada pagi hari ini. Dengan sukacita, saudara. Datanglah ya Tuhanku, basahilah hatiku, curahkanlah hujan Roh Kudus, puaskan dahagaku. Dengarlah seruanku padamu, ku berseru, ubahkanlah hati yang susah agar ku turunlah hujan Roh Kudus, turunlah di hatiku, pakailah seluruh hidupku bagi basahilah hatiku,
ku berseru, ubahkanlah hati yang susah agar ku memujimu. Turunlah hujan Roh Kudus, turunlah di hatiku, pakailah seluruh hidupku bagi kemuliaan-Mu, bagi kemuliaan-Mu, bagi kemuliaan-Mu. Silakan duduk, saudara. Saudara, ini lagu agak tricky juga, saudara. Anggur baru, saudara. Kalau saudara mau nyanyi dengan sukacita ya, saudara. Kita benar-benar bersukacita dalam Tuhan. Kalau Roh Kudus ada, semuanya beres, saudara. Haleluya. Terima kasih. Mari kita nyanyikan lagu Anggur Baru. Ayo, tepuk tangan yang meriah, saudara. Roh Kudus tercurah bagi urapannya yang ajaib, memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey, anugerah tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib, memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya, nyata kuasanya. Haleluya, saudara. Saudara,
Yakin Roh Kudus ada di tempat ini, saudara? Memenuhi kita semua ya, saudara. Saya yakin jemaat di sini terima Roh Kudus semua, saudara. Dan Roh Kudus itu yang memimpin kita, saudara. Roh Kudus itu kreatif, ya. Roh Kudus itu menunjuk jalan, luar biasa. Jadi kita harus nyanyi yang luar biasa, saudara. Kita bangkit berdiri, kita bangkit serukan nama Yesus. Kalau saudara mau bahasa roh, silakan saudara. Enggak usah malu-malu. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis kemenang, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Ayo saudara, semangat saudara. Maju, nyatakan suasana. Utang lunas. Yang gak punya kerjaan, dapat kerjaan. Yang sekolah, sukses saudara. Dengan rasa namanya, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Haleluya. Silakan duduk saudara. Mungkin ada kesaksian saudara. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu. Tiba-tiba saya mengingat bahwa di momen pencurahan Roh Kudus ini, tahun 2006, papa saya meninggal. Jadi waktu itu hari ke-10 ya, hari ini gitu ya. Dia habis mengikuti doa puasa selama 10 hari di gereja yang di Bandung, GPDI juga, dan pulang ke rumah seperti biasa, hanya ada mamah dan papa saya yang nonton TV sampai malam, sampai akhirnya TV yang menonton mereka karena ya, tidur kan, mereka tidur, TV nyala terus gitu. Nah ketika bangun tengah malam, mama saya bangunin papa saya dan papa saya sudah nggak ada. Itu informasi yang saya dapat karena tengah malam saya ditelepon, ya saya kaget. Adik saya juga waktu itu sudah ada di Jakarta dan kami sama-sama segera ke Bandung naik mobil saya. Waktu itu belum ada Cipularang, jadi kami lewat jalur Cikampek, jalan Cikopo, pada Purwakarta, ya menyusuri itu ya sepanjang perjalanan. Adik saya tidur, tapi saya sepanjang perjalanan ya apa yang harus saya lakukan gitu di Bandung gitu. Ya itu pengalaman yang sama pada saat curahan Roh Kudus. Bapak Ibu, saya sangat bersyukur juga kalau pada belakangan hari ini Tuhan kasih banyak berkat kepada saya. Saya merasakan kekuatan yang Roh Kudus berikan kepada saya sehingga hari demi hari saya bisa hadapi. Bapak Ibu, sebetulnya menurut saya
pencurahan Roh Kudus itu merupakan momen yang harus kita rayakan secara spesial. Ya, bahwa kita harus berdoa 10 hari ya semenjak Yesus naik ke atas dan kembali mencurahkan rohnya di hari yang ke-10. Ya, supaya ada satu momen di mana kita menghargai bahwa tidak semua orang, tidak semua manusia itu menerima pencurahan Roh Kudus. Harus ada proses, harus ada pengenalan kepada Tuhan Yesus, dan harus lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Tapi saya yakin dan percaya di sini, walaupun tidak secara seremonial, masing-masing kita mengundang Roh Kudus untuk hadir masuk ke dalam hati dan pikiran kita. Oleh sebab itu saya boleh bernyanyi. Ini juga masih dalam suasana pencurahan Roh Kudus. Datang Roh Kudus, penuhiku. Oke, saya bisa nyanyi duluan ya Pak ya? Oke, siap. Datang Roh Kudus, kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Bersama-sama yuk kita nyanyikan ini. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Segala kemuliaan buat Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih Pak Alek, kesaksiannya luar biasa. Saudara, Roh Kudus ini adalah janji Tuhan, saudara. Setiap kita bisa dipenuhi Roh Kudus, asalkan kita yakin bahwa Roh Kudus itu ada. Saudara, mari kita bangkit berdiri, kita nyanyi dan bersoraklah, saudara. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan,
kekuatan. Biarlah semua yang bernapas tak berhenti menyembah-Mu. Angkat tangan saudara. Dan bersoraklah bagi Dia pujian kuasa bagi Raja. Tunduk-tunduk laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Ayo kita nyanyi dengan penuh saudara, dengan Tuhan berikan kami, curahkanlah Roh Kudus-Mu. Penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernapas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia pujian kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Silakan duduk saudara. Tibalah saudara, sebentar lagi kita akan mendengar firman Tuhan saudara. Kita nyanyikan lagu Suaranya Membebaskan. Dapatkan dan ku menurut firman-Nya. Suaranya membebaskan, firman-Nya menenangkan hatiku. Ku mencari
mencari Yesus ku dapatkan, dan ku menurut firman-Nya. Saudara, kita bangkit berdiri, saudara. Yang membebaskan, firman-Nya menenangkan hatiku. Ku mencari Yesus ku dapatkan, dan ku menurut firman-Nya, dan ku menurut firman-Nya, dan ku menurut firman-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Suaramu menenangkan kami Tuhan. Hanya kehadiran Engkaulah yang membuat kami tenang Bapa. Di dalam hari Pentakosta ini, kami rindu curahan Roh Kudus-Mu atas kami Tuhan. Turunlah kiranya Roh Kudus atas kami. Penuhilah kehidupan kami. Penuhilah hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa bisa berjalan di dalam firman-firman-Mu Tuhan. Tuhan, kini tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapilah hati dan pikiran kami, agar kami siap menerima taburan firman-Mu. Kami bukan hanya jadi pendengar dari firman-Mu, tapi bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kiranya Engkau menjadikan kami saksi-saksi-Mu di mana kami berada. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, silakan duduk. Kami mohon HP-HP di silent, saudara. Dan silakan Pak Jonathan untuk membawa firman. Terima kasih. Puji nama Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mengucap syukur pada kesempatan pagi ini kita boleh ada bersama-sama di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih kepada Ibu Gembala untuk saya boleh dipercayakan kembali berbagi berkat firman Tuhan pada pagi ini. Dan sebagaimana tadi sudah sempat beberapa kali disampaikan, ini bukan hari yang biasa, bukan kebaktian yang seperti rutinitas lainnya, tetapi ini adalah kebaktian khusus, kebaktian spesial, Pentakosta, karena kita mengingat, tetapi bukan hanya menjadi sebuah ingatan, tetapi menjadi sebuah pengalaman yang terus-menerus bagaimana Roh Kudus dicurahkan. Karena itu pada pagi hari ini saya memberikan tema, judul firman Tuhan, Roh Kudus penuntun kehidupan. Menjalani kehidupan dalam pimpinan Allah. Saudara, ini selaras dengan tema besar di bulan ini. God is my guide. Tuhan adalah penuntunku. Dan secara spesial, secara khusus hari ini kita mau diingatkan, kita kembali mau melihat Roh Kudus sebagai penuntun. Kita baca bersama-sama ayat pokoknya. Yang pertama di dalam Yohanes pasalnya ke-16, ayat 13 bagian A saja. Cukup dibaca yang dalam bahasa Indonesianya saja, 2, 3. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Tuhan menjanjikan setelah kenaikannya ke sorga, Tuhan Yesus tidak meninggalkan kita seorang diri. Tetapi Dia tahu bahwa umatnya, kita semua tidak mampu hidup sendirian. Di tengah perjalanan dunia yang tentunya juga penuh dengan tantangan, di tengah masa depan yang masih menjadi penuh dengan pertanyaan, kita perlu tuntunan, kita perlu bimbingan, kita perlu pimpinan dari Roh Kudus. Dalam terjemahan Inggris, He will guide you. Sama seperti seorang tour guide. Saudara bisa lihat kalau seorang tour guide, dia bukan cuman sekedar memastikan rombongan itu mendapatkan satu kenyamanan, makanan yang cukup. Kalau kita ikut travel misalnya, kan biasanya kalau ikut yang paket itu udah jelas ya, ada momen di mana makan di jam tertentu. Tetapi lebih daripada itu semua namanya juga tour guide. Artinya ada sebuah perjalanan, ada sebuah journey, ada sebuah petualangan, ada sebuah perjalanan yang perlu untuk dijalani. Dan itu membutuhkan seorang guide. Di mana dalam bahasa aslinya juga kata memimpin di situ dalam Yohanes 16 tadi bicara tentang seorang yang menunjukkan jalan.
memimpin, menuntun dan membimbing. Sebab ketika kita lihat di dalam gambar yang saya tampilkan, ada banyak kali seorang turis kan belum pernah datang ke situ. Belum tahu jalan yang aman. Tour guide punya tanggung jawab. Bukan hanya mengantarkan dan memberitahukan tujuan, tetapi juga memastikan para peserta rombongan yang ada di dalam pimpinan dia ada dalam sebuah perjalanan yang safety, aman. Makanya dia akan kasih peringatan. Dia akan kasih tahu, hati-hati perjalanan berikutnya mungkin kita akan melewati sebuah jalan yang cukup terjal. Jangan sampai kita tidak konsentrasi, jangan sampai kita melamun. Selalu waspada. Jangan sampai kaki kita melangkah di sebuah jalur yang salah, nanti bisa jatuh. Begitu pula peran dengan Roh Kudus. Roh Kudus ingin memastikan setiap kehidupan kita aman di dalam pimpinannya. Aman di dalam kehendak dan bisa mengalami rencana Tuhan yang sempurna. Nah saudara, apalagi ada janji Tuhan yang luar biasa. Kalau kita lihat di dalam Mazmur 128 ayat yang pertama, kita baca kembali bersama-sama ayat ini. 2, 3. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Tadi dikatakan roh kebenaran itu akan memimpin kamu, akan jadi guide kamu, akan menunjukkan jalan. Masalahnya sekarang bukan soal Tuhan tidak mau menunjukkan jalan, apakah kita mau mengikuti jalan yang ditunjukkannya. Kita mau nurut atau kita mau membangkang? Kita mau ikuti atau kita mau membelakangi? Tetapi ada janji yang luar biasa, setiap orang yang mau hidup menurut, taat, tunduk, mengikuti jalan yang ditunjukkannya, dia akan berbahagia. Gak usah ditanya siapa yang mau bahagia, pasti semua mau bahagia. Dan sebaliknya, siapa yang tidak mau bahagia? Enggak ada yang tidak mau bahagia. Semua mau bahagia. Nah, apalagi kata berbahagia di sini di dalam bahasa aslinya, bahagia, berbahagialah itu bukan sekedar perasaan senang sesaat. Bukan cuma sekedar senyum, bukan cuma tertawa yang sifatnya sementara. Ini bukan hanya apa yang tampak dari luar yang kadang-kadang menjadi sebuah topeng atau kamuflase. Orang boleh tersenyum, dari pandangan orang, oh dia tersenyum. Padahal di dalam hatinya dia menjerit, dia menangis. Tetapi di sini, kata berbahagia di sini, saudara-saudara, bicara tentang keadaan hidup yang diberkati. Utuh, damai, dan berkenan kepada Allah. Itu dalam sandan aslinya kata bahagia di situ. Diberkati secara utuh, jasmani maupun rohani. Makanya tadi Pak Agus ya, pemimpin pujian, hutang lunas, yang gak punya pekerjaan akan diberikan pekerjaan. Ya itulah disebut berbahagia. Bukan cuma sekedar kita menikmati suasana sorga dalam kita menyembah Tuhan, tapi kita menikmati janji Tuhan dalam kehidupan. Amin. Karena kita yakin inilah yang Tuhan mau berikan. Bukankah Dia Bapa yang sangat baik, yang sempurna, yang lebih baik dari bapak manapun di dunia ini? Enggak ada bapak yang ceritanya gini. Yang Tuhan Yesus saja bilang anaknya minta roti dikasih batu. Minta ikan dikasih ular. Atau enggak ada bapak, maaf saya bukan meremehkan pekerjaan tukang beca, maaf ya bukan. Misalnya bapaknya pekerjaannya tukang beca, terus dia bilang sama anaknya, "Nak, udahlah nak, gak usah mikir macem-macem nak, bapak tukang beca, kamu juga jadi tukang beca aja." Gak ada. Pasti bapaknya akan bilang, "Nak, walaupun bapak tukang beca nak, bapak akan berjuang, bapak bekerja keras bagaimana caranya supaya bapak bisa memastikan kamu berpendidikan, kamu punya nanti sebuah masa depan, pekerjaan yang lebih daripada bapak nak." Selalu Bapak ingin memberikan yang terbaik, bukan? Demikian pula Tuhan kita. Dia ingin kita mengalami kebahagiaan yang utuh, kebahagiaan yang diberkati dalam segala hal. Dan itu akan terjadi buat orang yang hidup dalam jalan yang ditunjukkan Tuhan. Nah, kembali soal bahagia.
Seperti apa kebahagiaan yang Tuhan janjikan? Saya tidak akan bicara tentang asumsi. Saya bukan bicara dari pikiran saya. Saya bukan bicara dari kayaknya, bukan. Tapi apa yang firman Tuhan bilang tentang bahagia? Tadi dikatakan Mazmur 128 ayat 1, kembali dulu sebentar ke slide itu. Mazmur 128 ayat 1 bilang, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Nah, kita mau lihat bahagia yang seperti apa? Kembali ke slide berikutnya, setelah kata bahagia. Nah, jelas ini bukan menunjukkan hal yang bahagia, bukan? Hidup yang selalu penuh kekurangan. Rumah udah, nggak layak huni. Udah bocor sana, bocor sini. Udah, maaf, kayak rumah hantu kalau di tempat-tempat hiburan kayak misalnya pasar malam gitu ya. Udah nggak layak huni. Udah gitu, anak udah nggak mungkin lagi sekolah, biaya udah nggak ada, makanan juga udah habis. Saya yakin Tuhan nggak mau kita hidup kayak gini. Hidup yang selalu penuh kekurangan, itu bukan bahagia. Sebab, kembali ke ayat 2, Mazmur 128 ayat 2. Nah, ini dia. Kita baca ayatnya sama-sama. 2, 3. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Ini jelas bicara tentang apa? Hal yang lahiriah. Hal yang jasmani. Orang bekerja tentu ingin mengharapkan hasil. Tapi bukan cuma sekedar bekerja mendapatkan hasil. Hasilnya bisa dinikmati. Keadaannya menjadi baik. Berapa banyak orang bekerja sudah banting tulang. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Tapi selalu kurang. Maaf, hutang. Keadaannya bukan jadi baik, semakin buruk. Bukan berbahagia yang seperti itu tentunya. Kalaupun misalnya penghasilannya besar, katakanlah lebih daripada UMR. Tapi ada aja kejadian ini, kejadian itu. Malapetaka ini, malapetaka itu, bencana ini, bencana itu. Dihadapi oleh dirinya tanpa berkeputusan. Sampai habis-habisan. Saya nggak bilang orang Kristen nggak mungkin mengalami itu. Mungkin saja. Bukankah Ayub mengalami? Ayub orang percaya. Ayub orang benar. Tapi ada pemeliharaan Tuhan dan pemulihan yang akhirnya Tuhan nyatakan. Tapi orang Kristen kalau hidupnya terus seperti itu, tanda tanya besar. Karena kebahagiaan yang Tuhan janjikan, bukan berarti orang kemudian mengalami kesusahan yang terus menerus sepanjang hidupnya sampai akhir. Menikmati jerih lelahnya. Saudara mau menikmati jerih lelah pekerjaan kita, usaha kita? Hidup dalam jalan yang ditunjukkan Tuhan. Hidup menurut firman-Nya, hidup sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Apakah yang berikut juga disebut bahagia? Okelah, serba berkelimpahan, enggak ada hutang. Mau beli apa, uang ada. Anak minta apa, bisa dibelikan. Istri pingin jalan-jalan ke luar negeri, ke luar angkasa juga bisa. Kan ada wisata luar angkasa nanti saudara ya. Sudah ada wacananya, entah sudah mulai atau belum. Wisata ke bulan. Sudah mulai itu wacananya. Ada, biaya ada, semuanya bisa. Tapi penuh konflik. Ribut terus dari mulai buka mata, memulai hari yang baru, sampai nanti tutup mata di saat mau tidur. Ribut terus. Jelas itu bukan bahagia. Walaupun serba berkelimpahan. Suami istri berantem terus. Dari mulai hal yang sepele sampai hal yang besar. Anak gak jelas masa depannya. Mabok-mabokan, narkoba, kena judol, judi online dan seterusnya. Gak jelas. Penuh konflik terus menerus. Jelas bukan bahagia. Padahal yang Tuhan janjikan, coba lihat ayat yang berikutnya. Mazmur 128 ayat yang ketiga. Kita baca sama-sama. 2, 3. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Ini yang Tuhan mau. Ini yang Tuhan janjikan untuk kita alami. Kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga. Memang siapa sih rumah tangga yang gak pernah salah paham?
Siapa suami istri yang yang tidak pernah ada pertengkaran? Ada aja. Tapi bisa diselesaikan kalau kita mau hidup apa menurut yang Tuhan mau. Sebagai suami mesti seperti apa yang firman Tuhan ajarkan, istri seperti apa firman Tuhan ajarkan. Bagaimana orang tua harus seperti apa yang firman Tuhan ajarkan kepada anak. Kalau itu semua dilakukan dalam petunjuk Tuhan, kita mau ikuti apa yang Tuhan perintahkan, harmonis, bahagia dalam hubungan rumah tangga. Suami istri, orang tua anak. Kenapa enggak bahagia? Kenapa kacau? Kenapa penuh konflik? Kenapa anak-anak berantakan? Jangan-jangan memang kembali hidupnya tidak mengikuti pimpinan apa yang Tuhan sudah perintahkan. Orang tua tidak berperan sebagaimana yang firman Tuhan ajarkan. Suami tidak berlaku kepada istri tidak seperti yang Tuhan perintahkan. Istri tidak berlaku kepada suami seperti yang firman Tuhan perintahkan. Kacau. Perintah Tuhan itu bagikan sebuah trek, jalur yang memastikan kita ada sampai pada tujuan. Keluar dari jalur, celaka. Keluar dari jalur, malapetaka. Apalagi kalau hidupnya seperti ini. Next slide. Nah, sudah susah, penuh kekurangan, ditambah juga penuh konflik. Waduh, saudara, ini sudah masalahnya komplit ini. Kalau tadi kan, hidup rukun sih rukun, suami istri rukun, orang tua anak rukun, tapi serba kekurangan. Itu bukan bahagia yang Tuhan janjikan. Berkelimpahan, tapi penuh konflik, bukan juga itu bahagia yang Tuhan janjikan. Apalagi ini, udah susah, penuh kekurangan, konflik terus-menerus. Dunia, kehidupan, rumah tangga udah rasanya seperti neraka. Padahal Tuhan janjikan suasana surga. Di Mazmur 128 ayat yang kelima, kita baca kembali bersama-sama. 2, 3. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Sion dan Yerusalem. Ini bicara kitab Mazmur, kitab dalam perjanjian lama. Sion dan Yerusalem dalam perjanjian lama itulah sebuah lokasi di mana umat Tuhan datang beribadat dan mereka boleh melihat, mengalami bagaimana Tuhan hadir. Kadang-kadang bahkan dengan sesuatu yang terlihat lewat awan kemuliaan, Shekinah glory. Jadi ini bicara tentang kebahagiaan yang semakin penuh. Karena ada kehadiran dan perkenanan Tuhan yang betul-betul nyata. Bukan cuma sekedar rumah tangga hidupnya rukun, harmonis. Bukan cuma setiap kebutuhan Tuhan cukupkan, setiap apapun yang diperlukan Tuhan sanggup adakan. Tapi juga lebih daripada itu, ada kehadiran Tuhan yang memberikan damai, memberikan kekuatan, memberikan harapan bagi orang yang hidup mengikuti petunjuk yang Tuhan sudah nyatakan, jalan yang Tuhan sudah tunjukkan. Dan kalau gambar yang berikutnya, waduh, dijauhkan kiranya, dijauhkan saudara. Kalau orang muslim bilangnya auzubillahi min zalik, dijauhkan kiranya dari kami ya Allah, katanya gitu ya. Ini udah usia lanjut saudara, penuh derita lahir batin. Waduh, ngeri nih. Sudah tua, sakit-sakitan. Bisa lihat di gambarnya itu satu bapak, udah usia lanjut, sakit parah, kepalanya dikompres, dimarah-marah, dibentak-bentak sama istrinya pula. Dalam kondisi sakit seperti itu, anak mantunya ribut terus. Ditambah serba kekurangan. Aduh, udah kayak gini masih bapak mungkin bilang, Tuhan sudah angkatlah Tuhan. Buat apa aku hidup lagi kan gitu. Gak ada artinya. Hidup yang penuh penderitaan. Dan Tuhan gak janjikan yang seperti ini, jelas. Dan kita tidak boleh sampai seperti ini. Kenapa? Karena lihat ayat yang ke-6. Mazmur 128 ayat yang ke-6 kita baca bersama. 2, 3. Dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Bukan cuma panjang umur tapi hidupnya penuh penderitaan. Bukan panjang umur tapi kemudian nggak ada sejahtera, nggak ada damai. Ribut terus. Hidup sengsara, mati segan, hidup segan, mati tak mau, katanya begitu ya. Tapi kebahagiaan dalam usia lanjut.
opa dan oma tetap hidup di dalam kasih yang kuat. Enggak oma di mana, opa di mana. Selalu bersama-sama menjadi cerminan kebahagiaan dan kasih yang Tuhan sudah berikan. Menjadi contoh, menjadi teladan, menjadi inspirasi buat anak, cucu, bahkan mungkin cicit. Siapa yang mau seperti itu? Enggak ada ya? Kok pada diam semua? Tuh, ada yang angkat tangan. Amin, kita mau seperti ini. Tapi ini bukan sesuatu yang sifatnya otomatis. Bukan sekedar karena kita suka datang ke gereja, rajin baca firman, tapi enggak hidup mengikuti pimpinan Tuhan. Pimpinan rohnya yang berbicara lewat firman Tuhan. Ini sejalan dengan apa yang Roma pasal 8 ayat 5 dan 6 katakan. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ini selaras dengan Mazmur 128 tadi. Bagaimana orang yang hidup mengikuti pimpinan Tuhan, hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Kalau di sini hidup menurut roh. Coba kita lihat. Di dalam Roma 8 ayat yang ke-6 dulu kita perhatikan. Apa dampak dari orang yang hidup mengikuti keinginan roh? Hidup taat pada pimpinan roh. Mereka memiliki hidup dan damai sejahtera. Kata hidup dalam bahasa aslinya itu bicara tentang hidup yang berkualitas. Bukan cuman hidup, oh ada nafas, masih ada hidup. Itu hidup yang umum. Bukan hidup karena, oh dia masih bergerak. Itu hidup yang umum. Tapi apa artinya masih bernafas? Apa artinya masih bergerak, tapi tidak berkualitas? Enggak ada sesuatu yang unggul. Enggak ada sesuatu yang berarti. Tetapi Tuhan menginginkan kalau kita hidup menurut keinginan roh, kehendak pimpinan Roh Kudus, kita memiliki hidup yang berkualitas. Baik secara pribadi, hidup dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan dan sebagainya. Dan juga damai sejahtera. Damai sejahtera dalam bahasa aslinya itu bicara tentang keadaan yang damai, tentram, bahagia, sejahtera dan harmoni. Harmoni itu bukan bicara soal kita keluar, cari tempat yang tenang, lalu mengosongkan pikiran. Akhirnya kembali lagi ke dunia, temuin masalah lagi, ribut lagi. Harmoni bukan bicara tentang apa yang di luar, tetapi apa yang di dalam. Kita mau tunduk, punya kerendahan hati, mengikuti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Melakukan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Dan tidak melakukan apa yang Tuhan tidak mau untuk kita lakukan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kalau kita mau lihat lagi dalam ayat ini secara utuh, kembali ke ayat 5 bagian B di slide berikutnya. Ini akan terjadi buat mereka yang hidup menurut roh. Kata menurut di situ, mohon maaf belum sempat saya tampilkan. Kata menurut di situ, hidup di dalam sebuah ketertundukan, menempatkan diri di bawah pimpinan, itu maksudnya menurut di situ. Dan diindikasikan atau memiliki ciri-ciri hidup yang menurut roh itu artinya memikirkan hal-hal yang dari roh. Apa maksudnya memikirkan? Dari bahasa aslinya, memikirkan artinya di situ proneo, sesuatu yang dipikirkan dan menjadi tujuan. Jadi apa yang menjadi pikirannya Tuhan, apa yang Roh Kudus pikirkan, kita mau juga menjadi pikiran kita. Apa yang menjadi tujuan dan rencana Tuhan, apa yang menjadi agenda dan keinginan Tuhan, itu yang juga yang menjadi agenda, kerinduan dan keinginan kita. Selaras dengan apa yang menjadi pikiran dan tujuannya Tuhan. Pikiran dan tujuannya Roh Kudus. Nah, untuk bagian ini nanti sore saya sengaja akan saya tampilkan dan saya sampaikan juga di Cianjur. Karena ini butuh sebuah pemaparan yang lebih detail lagi. Bagaimana sih kita bisa memahami maksudnya memiliki pikiran dan memiliki tujuan seperti yang Roh Kudus inginkan. Saudara-saudara, apa sih
pikiran dan tujuan Tuhan. Dari mana kita bisa tahu pikiran dan tujuan Tuhan? Bukankah 2 Timotius 3 ayat 16 bilang apa? Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Alkitab ini berisi pikiran dan kehendak Tuhan. Jadi kalau kita mau turut pada pimpinan Roh Kudus, itu bukan berarti gini, Tuhan berbicaralah Tuhan. Kita nunggu suara Tuhan tuh kedengaran sama telinga kita secara audible gitu. Nanti Tuhan bilang, maju 1 langkah, maju 1 langkah. Mundur 2 langkah, mundur 2 langkah. Tuhan gimana sih? Maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur. Nurut aja. Enggak begitu. Memang Tuhan masih bisa bersuara, amin. Beberapa kali kejadian, banyak kesaksian, saya pribadi pun sempat ada suara Tuhan bisa audible, walaupun tidak selalu. Dan bukan itu yang harus kita kejar. Dan itu tidak menentukan kedewasaan rohani seseorang. Itu karena Tuhan saja dengan kasih karunia-Nya. Tetapi apa yang menentukan kerohanian seseorang? Waktu hidupnya mau nurut dengan suara Tuhan lewat firman. Inilah pikiran Tuhan. Inilah tujuan Tuhan. Inilah kehendak Tuhan. Saya percaya Bapak Gembala sudah menyampaikan banyak sekali. Apalagi saudara-saudara luar biasa. Yang sudah setia di dalam kebaktian AMS dari sejak zaman dulu. Udah kaya pastinya dengan apa yang menjadi suara Tuhan yang diperdengarkan. Lewat firman yang disampaikan oleh Bapak Gembala. Hai suami, hai istri, hai anak-anak, hai orang tua. Apa saja yang Tuhan perintahkan? Apa yang Tuhan ajarkan? Hai pekerja, hai tuan-tuan, kalau dalam segala bidang hidup kita mau ikuti firman Tuhan, bahagia. Tapi enggak bahagia karena kita nolak, kita berontak, kita enggak nurut dengan apa yang menjadi suara Tuhan dari firman-Nya. Ada seorang dari Korea Selatan, Dr. Kim Yong-hun. Dia seorang yang dijuluki manusia dengan IQ tertinggi di dunia, saudara. Skornya itu sampai 276. Mungkin bagi saudara yang bingung, emang apa artinya 276? Begini deh. Saudara tahu kan Albert Einstein, mungkin sering dengar ya. Albert Einstein itu diduga sebagai seorang bapak fisikawan modern yang juga pernah dianggap memiliki IQ tertinggi katanya, orang paling jenius. Itu IQ-nya, Albert Einstein itu saudara 146. Albert Einstein. Ini 276. Wih, lebih canggih nih. Lebih pintar ini. Lebih jenius ini. Ini bukan dia dapatkan skornya dari sebuah tes saja, dari 1 kali tes saja. Tapi dari paling tidak minimal 4 kali tes. Nanti saudara bisa searching deh. Bahkan tes yang dia lakukan, saudara, itu dari lembaga yang kredibel secara internasional, bukan abal-abal. 4 tes, skornya 276. Jenius. Tidak usah diragukan lagi. Dia pakar, ahli, dia belajar secara formal. Bukan belajar sekedar beli gelar. Belajar secara formal. Dia ahli di bidang komunikasi, linguistik, bahasa. Dia ahli di bidang psikologi dan konseling. Dia ahli di bidang neuroscience, ilmu tentang syaraf. Wah, banyak sekali gelarnya. Sampai doktor. Tetapi terlepas dari pendidikan yang tinggi, dia juga begitu banyak mengerjakan hal-hal yang sosial. Dia banyak membantu orang-orang yang kekurangan. Orang-orang yang tidak memiliki finansial yang baik. Padahal mereka punya kebutuhan dengan gangguan kognitif. Dia memang belajar di situ. Bagaimana melakukan terapi kognitif. Dia juga ahli di bidang AI dan seterusnya. Tapi lebih daripada itu, dia juga belajar teologi. Dia belajar Alkitab. Dia tamat dari sekolah Alkitab, salah satu sekolah Alkitab di Korea. Dan apa yang dia nyatakan? Saudara, dari seorang yang paling jenius di dunia. Sebelum saya lanjut. Ada beberapa komentar atau orang-orang yang dulu bilang, agama Kristen mah agama yang gak masuk akal. Agama Kristen mah agama iman yang buta. Gak pakai logika. Siapa bilang? Ini orang yang paling cerdas loh. Orang yang ngomong gitu IQ-nya berapa?
Ini orang yang IQ-nya 276, dia bilang apa? Orang yang IQ-nya paling cerdas sedunia, dia bilang apa? Dari apa yang saya pelajari, dari apa yang saya kemudian coba renungkan, saya analisa dengan nalar saya dan logika saya tidak pernah meragukan pada akhirnya Yesus Kristus adalah Tuhan. Bahkan lebih daripada itu dia bilang apa? Hanya kekristenan, hanya firman Tuhanlah yang sanggup memberikan jawaban atas seluruh kehidupan manusia yang penuh dengan masalah. Ini orang yang IQ-nya paling tinggi aja bisa bilang gitu. Lalu bagaimana kita dalam memandang firman Tuhan? Maaf, sebagai buku tidur, obat tidur. Aduh, saya susah tidur. Coba deh baca Alkitab. Waduh, langsung tidur saudara. Bahaya ini. Mari kita mau melihat dan memandang dengan sebuah hal yang berbeda. Pentakosta bukan cuman Roh Kudus dicurahkan memberikan kita kuasa. Tuhan bukan cuman sekedar mau kita hidup di dalam kuasanya, tapi hidup menurut pimpinannya. Roh Kudus diberikan untuk memberikan kepada kita kemampuan, kerinduan, tapi kitanya yang harus merespon. Kan tadi di ayat pokok dikatakan roh kebenaran itu akan membawa kita, akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Dia akan memberikan kerinduan, cuma kitanya harus respon. Mau bersinergis dengan Roh Kudus untuk lebih haus akan firman Tuhan. Bukan haus yang menjadi pengetahuan saja, tapi menjadi sebuah pedoman dan tuntunan hidup. Maka kita akan berbahagia. Saudara-saudara, pemain musik boleh maju ke depan. Saya akan tutup dengan sebuah gambar. Nah, ini dia. Apa yang saudara saksikan dari gambar ini? Seorang yang sedang memperbaiki alat elektronik atau sebuah instrumen, perangkat elektronik. Dan apa yang dia kemudian lakukan ketika sedang memperbaiki? Dia harus mengikuti petunjuk dari buku yang memang memberitahukan seperti apa perangkat itu seharusnya. Dalam posisinya, setiap kabel-kabel mungkin di situ. Jadi dia bisa memastikan nih, oh ini kenapa ya perangkat ini kok nggak berfungsi dengan baik. Kok nggak nyala. Kalaupun nyala kok misalnya, kalau itu tab ya, kok gambarnya nggak jelas. Dia bisa bongkar dan dia bisa lihat dari buku petunjuk yang seharusnya, ya guidebooknya, ini oh ada kabelnya yang nggak sesuai pada posisinya. Oh ini ada bagian murbautnya yang lepas. Oh ini, oh itu, semuanya kelihatan di guidebooknya. Pagi hari ini, seperti apa dan dalam kehidupan bagaimana kita sepertinya sudah menghadapi sebuah keadaan yang kacau balau. Enggak berfungsi dengan seharusnya. Alkitab ada petunjuk bagaimana seharusnya kita hidup. Dan Roh Kudus bagaikan teknisi. Dia tidak akan bertindak keluar dari firman Tuhan. Izinkan pagi hari ini Roh Kudus memperbaiki kita, mereparasi kita, mentransformasi kita, mengubah kita. Sehingga kehidupan yang kacau sekacau-kacaunya, Dia sanggup ubahkan dan Dia sanggup pulihkan. Puji nama Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama-sama, kita mau responi firman Tuhan dengan sebuah pujian. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, mengalir dalamku. Amin. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Kembali katakan dari awal, Roh-Mu yang hidup penuhiku. Nyatakan dengan penuh kerinduan. Haleluya. Mari penuhi kami Tuhan. mengalir dalamku. Jiwaku tenang. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Ku buka hati, ku
Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Haleluya. Oh, Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Engkaulah damaiku. Engkaulah damaiku. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertai. Bersama-sama dengan penuh kerinduan, ku buka hati. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh Di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah. Mari saudara yang dikasih Tuhan, pada pagi hari ini firman Tuhan sudah diberitakan. Tinggal kita yang harus meresponnya dengan benar. Saya percaya ketika firman Tuhan diperdengarkan, Roh Kudus berbicara. Di dalam hati dan pikiranmu engkau diingatkan. Ada saat-saat di mana kita tidak lagi hidup mengikuti apa yang Tuhan sudah sampaikan lewat firman-Nya. Entahkah itu sebagai seorang suami, istri, orang tua, anak, sebagai seorang pengusaha yang punya banyak bawahan, sebagai seorang bawahan yang bekerja kepada atasan. Kita tidak hidup mengikuti apa yang Tuhan sudah perintahkan lewat firman-Nya. Itu sebabnya kemudian menjadi kacau. Kita tidak bahagia karena kita tidak hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Tetapi Roh Kudus mau kembali menuntun kita. Dia mengingatkan firman yang sudah diberitakan. Dia membuat kita untuk rindu melakukan firman, bukan hanya menjadi pendengar saja. Pagi hari ini saya percaya Tuhan rindu memulihkan kita. Bukan hanya kita mengalami Roh Kudus di dalam kuasa-Nya, tetapi dalam pimpinan-Nya yang membawa kita kepada jalan kebahagiaan, jalan damai sejahtera-Nya. Mari pagi ini kita mau buka hati lebih lagi untuk pekerjaan Roh-Nya, untuk suaranya lebih lagi diperdengarkan di dalam hidup kita. Dan apapun keadaan yang paling kacau, Tuhan sanggup ubahkan menjadi kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera-Nya. Mari bersama-sama angkat pujian ini, bagian rapnya, dengan segenap hati. Ku buka hati, kami rindu jamahan-Mu, kami rindu lawatan-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ku buka hati, Mari jamah setiap kami, lawat setiap kami Tuhan. berserah penuh Kami berserah, di hadirat. Kau yang ambil alih. Ambil alih Ini hidup kami. seluruh hidup, Haleluya, haleluya. Oh, dengan lebih sungguh katakan, ku buka hati. Jamah-jamah setiap kami, pulihkan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau yang pimpin, Kau yang ambil alih. Kami mau hidup mengikuti pimpinan-Mu Tuhan. Di altar-Mu. Sekali lagi, oh dengan penuh lagi katakan, ku buka hati, ku buka hati. Haleluya. Ya Roh Kudus, jamah kami. Haleluya, Kau yang ambil alih seluruh hidupku.
mesbah-Mu Tuhan. Amin, amin. Menyembah-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Setiap saudara secara pribadi mari hampiri Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Oh, Dia yang paling mengerti. Oh, Tuhan mengerti segala kesusahanmu. Tuhan mengerti segala kebutuhanmu. Dia tetap peduli. Oh, Dia tetap sanggup. Kuasanya tak berubah. Dia Allah yang ajaib. Oh, haleluya, 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 haleluya. Mari rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya engkau ditinggikannya pada waktunya. Engkau yang saat ini mungkin ada di dalam lembah yang paling dalam hidupmu, di titik yang paling rendah dalam hidupmu, Tuhan masih sanggup, dan Dia tetap sanggup untuk mengangkat dan memulihkan hidup saudara dan saya. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, 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 glory. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Ampuni, nyatakan belas kasihan-Mu Tuhan. Kau di antara kami seringkali kami berontak, kami tidak mau nurut, kami tidak mau taat, kami mengambil jalan kami sendiri. Tuhan, ini kesempatan yang besar, ini anugerah yang tidak mau kami sia-siakan. Kalau firman Tuhan sudah dengan jelas, Tuhan mau memimpin kami, Roh-Mu ingin menuntun kami. Dan lewat firman Tuhan yang menjadi pedoman kami mau kembali ke jalan-Mu Tuhan. Kami percaya kebahagiaan itu tetap dan masih ada, dan boleh menjadi bagian kami sepenuhnya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Meteraikan firman-Mu dalam hidup kami, dan Roh Kudus terus ajar kami dan bawa kami di dalam seluruh kebenaran-Mu, bukan hanya untuk membuat kami lebih mengerti, tetapi untuk lebih lagi mengalami Engkau. Kami bersyukur dan alaskan doa ini di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Jemaat silakan duduk. Pelayanan selanjutnya saya kembalikan pada Pak Agus. Setelah tiba saatnya kita akan memberikan firman, sebelumnya kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus. Kalau pada pagi hari ini, Kau telah bukakan tabir firman-Mu ya Tuhan, bahwa Roh Kudus ada di tengah kami pada pagi hari ini Tuhan. Dan kami berucap syukur kepadamu, Kau berkati Pak Jonathan yang telah menyampaikan firman-Mu ya Tuhan, dengan urapan-Mu ya Tuhan, sehingga kami dapat mengerti dan kami dapat menjalankannya ya Bapa. Tibalah saatnya kami akan memberi persembahan Tuhan untuk pekerjaan-Mu di tempat ini maupun di SAC sana Tuhan. Saya serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Persembahan dijalankan, kita nyanyi lagu Yesus tak pernah tinggalkanku. Pernah tinggalkanku, Yesus tak pernah tinggalkanmu. Waktu siang atau malam, Dia pimpinku selalu. Yesus tak pernah tinggalkanku. Yesus tak pernah tinggalkanku. Yesus tak pernah tinggalkanmu. Waktu siang atau malam, Dia pimpinku selalu. Yesus tak pernah tinggalkanku. Yesus tak pernah,
Yesus tak pernah, Yesus tak pernah tinggalkan. Cintanya besar, cintanya besar, cintanya besar buat saya. Yesus tak pernah tinggalkanku. Yesus tak pernah tinggalkanmu. Waktu siang atau malam, Dia pimpinku selalu. Yesus tak pernah tinggalkanku. Yesus tak pernah, Yesus tak pernah, Yesus tak pernah tinggalkan. Cintanya besar, cintanya besar, cintanya besar buat saya. Cintanya besar buat saya, cintanya besar buat saya. Tibalah saatnya saudara, kita akhiri ibadah ini, kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Ya Tuhan Ku Percaya. Nanti Pak Jonathan tutup dalam doa berkat. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Sekali lagi dengan penuh iman, ya Tuhan ku percaya. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Sekalipun melewati lembah air mata, Lewati lembah air mata, aku percaya. firman-Mu ya dan amin, Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. tanpa ragu, tanpa bimbang, kemenangan Tuhan sudah jamin. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Yang percaya menerima kemenangan dari Tuhan, berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah keyakinan kami Tuhan, bahwa kami tidak ditentukan untuk menjadi orang-orang pecundang, orang-orang yang kalah, tetapi orang-orang pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Bukan karena kuat, bukan karena gagah, tetapi karena Roh-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat ibadah yang Tuhan sudah pimpin. Terima kasih buat para pelayan-pelayan yang sudah ambil bagian. Setiap donatur, setiap penyelenggara, apapun jerih lelah, baik tenaga, pikiran, bahkan perasaan juga materi, Tuhan perhitungkan dan Tuhan balas berkat berlipat kali ganda. Dan setiap umat Tuhan yang telah hadir saat ini juga, baik yang hadir secara langsung maupun juga yang menyaksikan secara online, Tuhan Kau yang melawat terus, menjamah, dan Kau yang terus menyertai, memberkati, melindungi, dan Kau yang terus memimpin, menuntun, membimbing setiap pribadi, setiap rumah tangga, setiap pelayanan, setiap pekerjaan dan usaha yang ada, yang dikerjakan oleh umat-Mu, boleh ada di dalam keberhasilan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Secara khusus kami juga mau bersehati
Berdoa kembali buat pemimpin kami, Ibu Gembala yang Tuhan sudah nyatakan sebagai otoritas yang Tuhan percayakan. Senantiasa Tuhan limpahkanlah sukacita, damai sejahtera, kekuatan, kebijaksanaan, hikmat, bahkan juga kesehatan. Sehingga di dalam kehidupan Ibu Gembala, Tante Melani Awondatu, Tuhan yang terus membawa hidupnya, mengalami dan mengalami Tuhan, bahkan membawa setiap kami umat-Mu juga boleh senantiasa hidup berkemenangan di dalam Engkau. Setiap wakil-wakil gembala, aktivis gereja yang sudah juga menyerahkan seluruh hidupnya untuk mengambil bagian untuk terselenggaranya ibadah ini, Tuhan juga yang menopang hidup mereka dan memberkati mereka, juga keluarga mereka. Bapak Pendeta Revi, keluarga yang sudah Tuhan juga percayakan membantu pelayanan secara khusus Ibu Gembala. Dan saat ini sedang ada dalam pelayanan di Amerika, Tuhan juga boleh sertai, memberkati, memakai dengan pengurapan yang baru. Dan menjadi berkat di dalam setiap pelayanan yang dikerjakannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari jemaat-jemaat dan kekasih-kekasih Tuhan, arahkan lebih lagi hidup kita, pandang Dia, dan terimalah berkat yang sempurna dan sejati dari Tuhan kita di surga. Tuhan memberkati dan melindungi setiap kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada setiap kita dan memberikan kita damai sejahtera. Diberkati dan makin diberkatilah setiap engkau oleh berkat yang datangnya dari Bapa Sorga. Kasih sayang yang berlimpah tercurah dari Sang Putra Yesus Kristus Tuhan kita. Bahkan persekutuan, penghiburan, tuntunan, pimpinan dan kekuatan dari Roh Kudus menyertai dengan setia mulai hari ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Yesus datang kembali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Tuhan memberkati, selamat pagi.